pendidikan dan Ristek. Juga saya mengucapkan apresiasi sebesar-besarnya kepada IPI dalam memajukan dunia pendidikan di Indonesia selama ini, khususnya peran IPI sebagai ruang untuk saling berbagi dan saling berdiskusi, gotong royong menyelesaikan berbagai macam permasalahan di dunia pendidikan. Terima kasih sekali lagi. Dan menurut kami di sini betapa pentingnya para guru ini membangun komunitas. Komunitas itu adalah cara pembelajaran yang terbaik. Saya selalu bilang sama guru itu paling efektif belajar dari guru lain, bahkan bukan dari kementerian, dari guru dan pengalaman. Jadi tugas kami ini sudah berubah, bukan menjadi guru, tetapi memfasilitasi guru belajar dari guru lainnya untuk membuat komunitas-komunitas belajar di seluruh Indonesia dan dipimpin oleh penggerak-penggerak yang berani berinovasi dan berani melakukan hal-hal yang baru. Ada berbagai macam terobosan seperti kita ketahui, baik itu kita punya program guru penggerak ya, yang sudah menjadi salah satu program terbesar di daerah, ada 50.000 guru penggerak sekarang, dan mohon dukungan dari organisasi profesi untuk mendorong kepala daerah untuk mengikuti Permendikbud kita, segera diangkat menjadi kepala sekolah, segera diangkat menjadi kepala. Karena itu guru-guru penggerak itu guru-guru paling nakal. Mereka guru-guru yang gak nurut, karena mereka selalu melakukan apa yang terbaik untuk murid-muridnya. Nah, guru-guru seperti itu malah bukan hanya tidak dihukum, malah dipromosikan menjadi pemimpin-pemimpin pendidikan kita. Karena itulah tipe kepribadian yang kita butuhkan, yang berani melakukan hal-hal baru, berani bereksperimentasi, dan berani gagal juga dalam eksperimentasi. Jadi guru-guru terbaik di lapangan adalah guru-guru yang siap untuk mencoba hal-hal baru walaupun mungkin gagal, tapi dia terus siap mencoba. Jadi itu harapan besar kita. Tentunya salah satu program terbesar kita sekarang ini adalah, walaupun begitu repot mengimplementasikannya, adalah juga bagaimana kesejahteraan di guru honorer yang dijaga. Yang didengar di luar semua isu-isu protes, tapi diam-diam akhir tahun ini 600.000 guru honorer menjadi P3K. Ya Bapak Ibu, ini sesuatu keganjilan sama sekali. Mana ya suaranya yang 600.000 yang menjadi P3K? Semua suaranya yang kita dengar hanya yang belum mendapat atau berbagai macam isu di lapangan. Memang program implementasi ini begitu rumit. Ada berbagai macam kementerian yang harus terlibat, berbagai macam badan. Jadi butuh waktu. Tetapi pasti saya nggak pernah dengar yang 600.000 ini yang sudah mendapat formasi, kok nggak ada suaranya gitu, untuk mendukung program P3K. Jadi mohon teman-teman di IPI juga bisa mendorong mana nih suaranya yang gajinya sudah sekarang 4-5 kali lipat mendapatkan, kok diam setelah mendapatkan P3K. Sedangkan yang belum mendapat malah suara saya. Banyak ketidaksempurnaan dari program ini, tapi kami terus berjuang. Apalagi Bu Nunung ini, jagoannya ini. Kalau kayak Bu Nunung nggak berjalan. Itu namanya pembelajaran, Bu. Itu namanya, kalau mau anaknya ibu nanti pas sudah lulus bisa mendapat pekerjaan yang baik atau menjadi wirausaha, ya dia harus belajar berinteraksi dan bekerja sama tim, ya kan? Satu-satunya cara. Guru pun nggak bisa berfungsi sendiri kan. Sekolah-sekolah terbaik di Indonesia adalah di mana guru-gurunya berkolaborasi secara tim. Ya udah, anak-anak kita harus dilatih di itu. Gitu. Mau anaknya dapat angka 100 di semua mata pelajaran, tapi habis masuk ke lautan terbuka nggak bisa apa-ngapain, nggak bisa kolaborasi, nggak bisa komunikasi, apa gunanya? Iya kan? Senang aja angkanya tinggi, tapi karirnya nggak akan maju. Nah itu salah satu hal. Kurikulum Merdeka menjadi penting itu adalah project based learning. Dan yang kedua, memberikan hak kepada guru untuk menjadi kreator dari kurikulum, dan lebih penting lagi untuk daerah-daerah terpencil. Ini lucu banget, saya sering dikasih tahu orang-orang, Mas Menteri, banyak di daerah kita yang tidak siap dengan kurikulum Merdeka. Mereka daerah terpencil, saya bilang justru daerah terpencil, justru daerah yang sosioekonominya masih belum
mumpuni. Itu lebih penting lagi. Tahu kenapa? Karena kurikulum merdeka memberikan kebebasan untuk guru untuk mundur. Kalau gurunya mau mundur 1 tahun 2 tahun itu diperbolehkan untuk pertama kalinya. Kalau gurunya kepengen ngajarin fondasi matematika, misalnya itu guru SD, dia cuma mau 2 bulan tok ngajarin konsep matematika biar nggak ada anak yang ketinggalan, itu boleh karena sekarang diaturnya itu per tahun, udah bukan jadwalnya diatur per minggu. Itu bayangin. Jadi kalau Bapak Ibu kalau mendengar orang mengkritik mengenai kurikulum merdeka itu tidak cocok untuk daerah-daerah lapangan, itu sama sekali salah. Justru itu memberikan kesempatan yang ketinggalan, mengejar ketinggalan tercepat. Dan yang ketiga mengenai kurikulum merdeka adalah perampingan daripada kurikulum. Udah berapa? Angkat tangan kalau yang di sini merasa K13 kebanyakan materi. Angkat tangan. Nah, oke. Kebanyakan konten, anaknya sampai pusing, orang tuanya pusing, gurunya pusing. Saya aja baca standar capaian itu bingung. Benar, jujur, saya pun kadang-kadang membaca standar capaian itu tidak mengerti 100% maksudnya apa, harus dijelaskan. Bayangkan guru 8. Jadi kita buat itu jauh lebih sederhana. Kita buat materi kontennya kita turunkan, ya, kita rampingkan hampir 30% rata-rata. Kita kurangi biar guru-guru bisa lebih mendalam. Jadi semua yang kita lakukan ini sebenarnya untuk mempermudah guru. Dari semua teknologi yang kita buat, kita nggak buat teknologi buat anak-anak. Kita nggak buat kayak pelatihan game-game online buat anak-anak belajar dan lain-lain. Bukan. Kita semuanya fokus kepada alat-alat untuk guru dan kepala sekolah mempermudah pekerjaan mereka. Karena kami percaya guru adalah yang akan memimpin perubahan ini. Guru lah itu. Jadi mungkin itu Bapak Ibu beberapa hal yang mungkin ingin kami sampaikan pada saat ini. Ini sesi informal, silakan tanya apapun mengenai saya, mau masalah kerjaan, kebijakan, pribadi pun boleh. Silakan. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Mas Menteri. Jadi begitu banyak ya program yang sekarang sedang dimunculkan. Usaha yang luar biasa. Mari kita doakan Mas Menteri selalu sehat. Kita terus mengawal program prioritas ini sampai sukses semuanya. Sebelum dialog, Mas Danang ada yang mau disampaikan terlebih dahulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati yang kita banggakan semua di sini hadir Bapak MM. Nah, ini kita kodenya MM, Mas Menteri Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan Kebudayaan Ristek tadi, dan di samping beliau tadi ada Bu Nunuk. Ini Bu Nunuk ini jabatannya 2 yang jabatannya 2, menanggung beban yang akan luar biasa berat. Pak Menteri, Mas Menteri, saya izin tidak banyak menyampaikan hal, tapi saya ingin memanggil saja teman-teman ini. Boleh teman-teman yang di sini ikut program guru penggerak berdiri? Guru penggerak berdiri boleh. Jika Anda masuk guru penggerak, jika Anda masuk dalam kepala sekolah penggerak boleh berdiri. Jika sekolahnya masuk dalam sekolah penggerak boleh berdiri. Jika ada Bapak Ibu masuk dalam program organisasi penggerak POPIG SD Sasaran boleh berdiri. Nah, Pak Najib ini udah hampir 5. Oh, praktik ya. Boleh berdiri. Wah, komplain ya, karena banyak program ya, yang program Kemdikbud yang ikut boleh berdiri. Fasilitator. Praktik. Pengajar praktik. Pengajar praktik. Pengajar praktik boleh berdiri. Fasilitator. Apalagi fasilitator boleh berdiri. Instruktur boleh berdiri. Nah, inilah Pak Nadiem. Kami di Ikatan Guru Indonesia connect dengan program-program Kemdikbud. Boleh di sini hadir sekjen kami tadi yang Bu Libatul Wafiro dan Pak Waketum boleh berdiri. Ini Pak Ketumnya kita ada 5 regional, mulai dari Waketum 1 Pak Mulyadin Harahap boleh duduk lagi, kemudian Waketum 2 Pak Dr. Jasmansan berdiri Pak. Nah, ini dari Jawa Barat, Jawa, NTB, kemudian dari Kalimantan, regional Kalimantan Pak Yoserto, kemudian dari
Sulawesi, Pak Kandawa Hindara. Nah, ini sekolah-sekolah penggerak, kepala sekolah penggerak. Kemudian dari Papua, kenapa di belakang Pak? Papua harus juga ikut maju ke depan. Nah, dan ini rata-rata adalah sekolah-sekolah penggerak Pak Sadi. Juga menyampaikan di sini juga hadir Ketua Panitia Program Organisasi Penggerak Ibu Nur Samsi dengan teman-teman Ketua Wilayah, Ketua Daerah Sasaran Program Organisasi Penggerak, dan insya Allah 2023 ini akan lanjut. Dan kita ingin menyampaikan beberapa hal Mas Nadiem. Yang pertama terkait bahwa kami sudah ada di 34 provinsi, 514 kabupaten kota, semua bergerak, dan sasaran kita bukan saja bergerak-gerakan, tapi bagaimana bergerak untuk berdampak. Dan di tahun ini kita akan juga launching Mas Nadiem IGI online, yaitu semua fitur data termasuk nanti hasil riset kita ada di situ semua. Supaya apa, kita mengadakan pelatihan-pelatihan sesuai dengan kompetensi atau dengan hasil riset itu. Jadi sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Juga ingin menyampaikan semalam kita baru juga ngobrol santai Mas Nadiem di BPMP. Ini saya ucapkan terima kasih ke Mas Menteri karena hampir seluruh, saya ke provinsi seluruh LPMP dulu, kepala-kepalanya mensupport kegiatan-kegiatan kami. Dan semalam kita baru ikut beberapa teman yang ingin menyampaikan aspirasi, karena tadi sudah disampaikan boleh, bahkan pribadi pun boleh, saya juga ingin bertanya. Kalau mereka belajar masih ada Pak ya? Soalnya Mas Menteri kemarin habis dari IGI Payakumbuh, IGI Bukit Tinggi, Padang, pakai kaos Merdeka Merdeka belajarnya sendirian, yang sebelahnya kalau nggak pakai, mungkin masih bisa kebagian kita. Walaupun kita nggak punya kaos Merdeka belajar, tapi semangat kita juga semangat Belajar. Mereka belajar. semangat Merdeka belajar. Saya demikian dulu, teman-teman sangat bahagia, bangga. Ada teman-teman yang baru kali ini menginjakan kakinya di Jakarta, bahkan baru pertama kali menginjakan kakinya di Kemendikbud, dan sekalinya datang ke Jakarta, saya datang ke Kemendikbud langsung bertemu dengan idola mereka. Mohon izin Mas Menteri, nanti kalau ada sedikit kegaduhan terkait dengan selfie-selfie mohon diterima, tapi teman-teman mohon izin untuk kita menjaga kesehatan. Kami informasikan kami sudah swab semua di BPMP semalam dan masih berlaku. Mereka juga sudah booster ketika kesini kan penerbangan. Demikian, saya sering bilang Mas Menteri bahwa kami adalah guru-guru yang ditakdirkan, dilahirkan untuk merumuskan masa depan pendidikan. Guru yang maju adalah guru yang bukan saja bisa bergerak, bukan saja bisa menggerakkan, tapi juga bisa berdampak, bukan saja untuk guru tapi untuk murid-murid kita. IGI, Resilient. salam IGI. Sharing. Growing together. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas dari Hidayah dulu, saya manggilnya Mas ya, dan masih muda. Selanjutnya ini ada kesempatan untuk bertanya langsung kepada Mas Menteri. Seperti tadi yang disampaikan beliau, boleh tanya apa saja. Namun kali hari Jumat kita batasi satu sesi saja. Kalau pertanyaannya singkat nanti bisa lebih cepat. 1, tengah 2, dan 3. Langsung to the point ya, jangan panjang-panjang. Langsung sebutkan nama, pertanyaannya singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kawatin, Lebih dekat Mas. nama Ahmad Kamaludin, pengurus PP bidang advokasi asli dari Banjarmasin. Langsung saja, alhamdulillah ini terkait masalah titik belakang kami sangat dukung luar biasa Pak. Alhamdulillah. Tapi ada beberapa masalah yang kami temukan di lapangan. Banyak kawan-kawan kita yang mengeluh pada masalah linearitas. Kawan-kawan pengennya diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti seleksi ASN di 3K. Apabila mereka lulus, baru mereka kita suruh kuliah untuk melinearkan. Seperti halnya yang terjadi waktu seleksi honor K2 tahun 2013. Dan saya termasuk orang dari lulusan honor K2.
Selanjutnya Pak, ini terkait masalah NOPTK. Banyak guru-guru non ASN yang ada di sekolah negeri terkendala untuk mendapatkan NOPTK karena harus ada SK pengangkatan dari kepala dinas dan aturannya sudah ada dari Kemdikbud. Tapi daerah tidak mau menerbitkan SK tersebut karena terbentur oleh aturan. Ada beberapa daerah yang kita bantu untuk mengadvokasi dan mengambil terbit, tapi banyak yang tidak bisa terbit. Mudah-mudahan Pak untuk NOPTK ini dipermudah bagi guru non ASN yang ada di sekolah negeri. Dan di 2022 ini banyak kawan-kawan yang pembayaran dana pos APBN itu tidak menerima dana pos Pak. Di tempat saya ada 2 orang guru honor non ASN yang tidak bisa dibayar dengan dana pos karena harus terdaftar di Dapodik dan memiliki NOPTK. Dan mudah-mudahan temuan-temuan seperti ini ada solusinya dan memberikan dampak kebaikan bagi kawan-kawan. Mungkin ini saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Ya. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Damsil Sepuluh Tukan, biasa disapa Damsil. Saya di IGI, Ketua Daerah Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Flores Timur. Saya juga salah satu penggerak angkatan 7. Kita lagi menunggu jadwal setelah angkatan 6. Baik Bapak, puji Tuhan ini juga menjadi sebuah kebanggaan kami tersendiri. Pak Ketua Umum bersama pengurus, akhirnya kami dari daerah merindukan akhirnya hari ini kerinduan kami itu terpenuhi dengan bertemu orang hebat yang peduli dengan kita, Bapak Nadiem Makarim. Memang sering juga bertemu di media sosial di Zoom meeting. Baiklah, langsung saja Bapak, kami dari pinggiran, dari Flores Timur, tentunya juga mendukung program Bapak Presiden kita. Kita juga membangun dari pinggiran. Untuk itu, dalam menghadapi kurikulum baru ini, kami keterbatasan dengan fasilitas. Kami guru di sana terseok-seok, tertati-tati untuk menyesuaikan dengan fasilitas yang ada di Flores Timur, Provinsi NTT. Untuk itu, sebagai representasinya, pada kesempatan ini, kegelisahan-kegelisahan di guru Flores Timur itu kami tuangkan dalam bentuk panggung pentasan Bapak. Jika berkenan, kami pada kesempatan ini IGI Nasional mengundang Bapak untuk boleh hadir dalam pentasan kami. Judulnya Mencari Bung Teater, yang akan terjadi sebentar malam pukul 19.30 di Teater Arena Taman Ismail Marzuki. Itu menjadi presentasi kegelisahan kami guru Flores Timur dalam bidang pendidikan. Baik, demikian saja dari kami. Saya kembalikan. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada Mas Menteri dan Bu Nunung. Selama ini hanya melihat ya visual bertatap maya, tapi alhamdulillah hari ini kami dari Bengkulu bersama rekan-rekan lain hadir di sini dengan hati gembira. Karena kalau persentase untuk di Provinsi Bengkulu dari 100%, 75% itu adalah guru penggerak, pengajar praktik, fasilitator, sekolah penggerak. Dan itu kami mohon isanya luar biasanya dari kementerian. Tapi ada satu hal, program-program yang luar biasa, tetapi ketika sampai di daerah kami ada satu kejanggalan. Yang pertama adalah ketika formasi P3K dibuka kembali untuk tahun ini, ada aturan bahwa ketika lulus passing grade maka akan dibuka formasi lagi, maka otomatis. Nah, yang terjadi di provinsi kami adalah untuk tingkatan SMA, SMK, SLB yang namanya provinsi tidak membuka sampai detik penutupan. Nah, kami telah berupaya bernegosiasi, yang ada hanyalah Pak Gubernur tidak mau berjumpa dengan kami, dan ketika bersurat sudah lebih dari 5 kali hanya disposisi pada Sekda. Dan Sekda pun tidak mau menerima kami. Kami sudah aksi, kami sudah demo, yang ada penyampaian formasi itu dari pusat. Nah, akhirnya kawan-kawan kita yang berjumlah 529 lulus PG berangkat ke Jakarta, menemui DPR RI, menemui DPD RI,
dan kemarin nitip surat ke sini ketemu Bu Nunung. Karena keterbatasan ongkos habis kami pulang. Sampai di Bengkulu baru WA dari staf Bu Nunung, Bengkulu boleh beraudiensi, tapi kami sudah pulang. Nah, jadi kami mohon sampai detik ini belum terketuk hati pimpin kami, karena yang ada hanya beliau berkomentar lewat media cetak dengan beranggapan bahwa anggaran belanja pegawai telah berlebih dan kami sampai dengan 2023 tidak bisa membuka sampai dengan tahun depan. Nah, itu pernyataan ada tertulis media cetak, media online, semua ada Mas Menteri dan Bu Nunung. Kami mohon sekali lagi itu menjadi perjuangan agar semua 1 juta guru terwujud di Provinsi Bengkulu dan seluruh provinsi di Indonesia. Nah, itu kami mohon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada pertanyaan satupun, berarti saya tidak akan dijawab. Kenapa? Semuanya curhat undang-undang. Mungkin yang besar dulu mengenai guru olahraga dan nanti silakan menambah masalah teknisnya kalau PTK ya, ini ada berbagai macam permasalahan yang harus diimbangkan. Yang pertama adalah kita semua tahu bahwa ada dinamika di mana kami membuka kesempatan untuk daerah melakukan formasi, tapi daerah tidak mengajukan formasi. Tidak semuanya, tapi ada banyak daerah yang tidak mengajukan total formasi karena berbagai macam alasan. Ada bilang tidak ada uang, ya, padahal uangnya memang sudah dipagu. Jadi pertama, yang saya tekankan biar semua organisasi profesi mengerti, setiap Pemda anggaran untuk P3K-nya sudah dipagu di BAU. Artinya kalau mereka tidak habiskan uang itu untuk honorer, tahun depannya itu akan lanjut lagi. Jadi anggaran itu kalau tidak digunakan itu utang dia. Jadi anggaran DAU dia akan turun. Itu adalah keputusan dari Kementerian. Benar ya? Jadi kalau kita ada utang, tapi kita tidak lunasi utang itu, tahun depannya otomatis DAU-nya akan turun. Karena utang itu akan dihitung sebagai utang tahun lalu. Jadi akan terus menimbun. Jadi mohon dikomunikasikan sama semua kepala dinas dan semua kepala daerah bahwa tidak ada gunanya menahan itu uang. Karena tahun depan otomatis DAU-nya akan turun. Karena uang itu akan dibilang kan udah ada uangnya dari tahun kemarin belum digunakan. Nah itu maksudnya pagu dari Kementerian itu seperti itu Bapak. Itu yang pertama. Tentunya ini butuh waktu. Karena banyak kepala daerah yang kasih tahu mungkin sama sekdanya atau kepala dinasnya, atau informasi yang berbeda, ditakut-takutin mungkin bahwa anggaran akan habis, ya kan? Tapi kami di pemerintah pusat sudah mengambil posisi jelas, membangun jembatan, jalanan atau apapun tidak sepenting memberikan guru gaji yang layak. Jadi mau digunakan untuk apapun, prioritas pertama adalah pendidikan dan prioritas pertama negara itu adalah gaji dan upah yang layak untuk para guru. Jadi itu sudah posisi jelas dari Kemendikbudristek, dari pemerintah pusat. Kami sudah mengambil keputusan itu. Yang kedua tadi mengenai kesempatan yang sama. Nah ini tergantung siapa yang kontrak. Ya, kalau bayangkan kita harus mengimbangkan antara guru negeri yang di dalam sekolah itu, yang sekarang posisinya mungkin terancam diambil oleh orang dari sekolah lain atau guru swasta. Di satu sisi ada guru swasta yang bilang saya mau dong kesempatan yang sama untuk mendapatkan posisi. Ya, ini semuanya punya agenda dan kepentingan yang berbeda-beda. Kenapa formasi yang dengan peran yang baru ini kita lakukan memprioritaskan? Karena kami mau meminimalisir disrupsi. Ya, udah bukan cuma itu. Guru swasta kepengen masuk jadi P3K. Yang komplain sama kita bukan gurunya, yayasannya melobi untuk mengatakan jangan ambil guru kita ini akan. Nah, jadi semua ini valid kepentingan. Tetapi dari semua itu kita harus memilih prioritas. Mana yang paling disruptif dari semua? Dan menurut kami yang paling disruptif adalah guru-guru yang belum dapat kesempatan karena nggak dapat formasi di sekolahnya sendiri. Itu dulu diselesaikan. Guru-guru honorer dalam sekolah negeri itu yang harus mendapat prioritas.
Jadi mohon maaf, tapi itu adalah yang prioritas pertama kita. Karena bayangkan apa yang terjadi kalau puluhan ribu guru tergusur dari sekolah yang sudah kenal sama anak-anak situ, sudah kenal dengan guru-guru itu, keluarganya sudah tinggal di situ. Nah, apa yang akan terjadi? Ya, tolong jadi mohon disebarkan ini, gunakanlah akal sehat. Yang pertama adalah jangan sampai guru tergusur dari sekolahnya sendiri dong. Dia diberikan maksimal kesempatan untuk bisa bertetap di situ sebagai P3. Itu dulu. Baru kita ngomong guru-guru yang mungkin ingin meningkatkan posisinya atau dia ingin bekerja untuk sekolah negeri dan lain-lain. Nah, jadi itu mungkin prioritas utama kita adalah guru-guru, baru nanti kesempatan yang lain untuk formasi-formasi yang belum ada. Jadi jangan selalu memikirkan keadilan dalam